kembali ketemu dalam Linux in My Life bagian ke-7, part ke-7. Tujuan videonya, pembuatan tutorial ini saya buat untuk sebagai bahan belajar saya sendiri, supaya apa yang saya sudah pelajari saya dokumentasikan di YouTube. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai user yang ada di Linux. Sama seperti Windows, user di Linux itu ada dua macam. Ada user reguler atau user yang biasa, dan ada dia user yang dibilang super user, disingkat dia dengan SU. Kalau di Windows dia juga ada user yang biasa dengan ada dia administrator untuk Windows dia. Kalau Linux dia namanya super user, disingkat SU. Cuman ada perbedaan dia antara user di Windows dengan di Linux. Kalau SU ini dia benar-benar super user, big boss, istilahnya dia big boss. Dia bisa masuk di semua user yang reguler, user biasa, bisa ubah hak aksesnya dan sebagainya. Sedangkan kalau user yang di Windows ini, administrator ini, dia tidak berlaku sama seperti super user. Dia hampir mirip dengan user biasa yang di Windows, yang udah punya hak aksesnya yang admin, mirip dia. Oke, sekarang coba kita lihat yang mana namanya super user. Oke, kita buka terminalnya. Oke, ini tampilan awal ini ya, ada user VirtualBox ini merupakan user reguler yang kita bikin pada saat kita install. User ini juga bisa kita menginstal aplikasi-aplikasi lewat Linux, bisa. Dia sama juga seperti user yang biasa reguler dia. Sama dengan usernya juga kalau di Windows ya, kalau kita install kan ada minta user juga. Ya, dia sama seperti itu, dia user admin dia. Tapi dia bukan user yang tertingginya lagi. Untuk masuknya user yang tertinggi alias dia super user, kalau saya bilang big boss, kalau di Windows ini ketikkan SU, super user. Oke. Kalau kita baru pertama kali tekan SU di Linux yang kita install pertama kali ya, kita minta dulu new password, masukkan password baru untuk super usernya. Kita masukkan dulu, baru dia akan merekamnya, dia akan menyimpannya. Kalau ini saya kan sudah pernah bikinkan usernya, passwordnya untuk user super user, jadi dia langsung minta passwordnya apa, super usernya gitu ya. Lihat bedanya, kalau dia sudah masuk di super user dia langsung jadi di root. Lihat bedanya, dan simbolnya dia bukan lagi dolar tapi tanda pagar, artinya kita berada di super user ya. Di sini kita bisa masuk di semua user yang reguler yang kita bikin, lalu kita bisa ubah hak aksesnya pakai CHON untuk user yang lain di direktorinya. Istilahnya bisa kita masuk semua, apapun yang kita bisa kerjakan, kita bisa menghapus, bisa dibikin semuanya di
home directory-nya tiap-tiap user bisa kita masuki. Oke. Gitu. Untuk kalau dari super user ini kita exit gitu ya, dia kembali di user yang biasa. Oke. Sekarang sama coba lihat ya, ls minus Oke, saya sudah pernah bikin user ya, lain-lain saya bikin user. Oke. Publish video dokumen. Coba kita masuk dulu sama lihat dulu yang pernah user saya pernah bikin. Oh, ada siswa 3, siswa 1. Oke. Coba ya, saya keluar dulu. Saya masuk dulu di user. Switch user. Siswa 1. Siswa 1. Oke. Sekarang saya berada di siswa 1 usernya. Oke, coba kita lihat ya. Lihat siswa 1 gitu. Kalau kita pakai user regulernya ini, jadi gini ceritanya Linux dia. Linux itu dia ada 2 user dia. Toh, ada super user dengan user reguler. User reguler ini ada banyak macam. Ada user yang kita bikin pertama kali saat kita install. Oke. Kalau di sini saya namakan dia user dia. Lalu di sini lagi user yang baru, siswa 1, saya bikinkan dia. Kalau user reguler begini di ceritanya. User ini yang saya pakai yang untuk install awal kali, dia kalau mau masuk di home directory-nya siswa 1 ini tidak bisa dia masuk, terkunci, dibatasi. Sedangkan saat kalau saya pakainya super user ini, saya mau masuk di home directory-nya siswa 1 ini bisa masuk, karena dia adalah super user, dia yang tertinggi. Karena tiap-tiap home directory-nya, tiap usernya itu punya hak aksesnya yang beda-beda dia. Jadi tidak bisa, kalau irregular tidak bisa masuk di user yang lain dan tidak bisa masuk, dan dikunci. Makanya saya coba tes lagi ya di user kedua, siswa 2. Switch user siswa 2. Siswa 2. Jadi saya punya ada 3 user reguler dia. Siswa 2, lihat siswa 2. Jadi masing-masing user mempunyai home directory-nya sendiri-sendiri, dan user itu tidak bisa masuk ke home-nya orang lain tanpa kalau bukan punya dia, dan dia bisa masuki. Kalau super user dia bisa masuki semua gitu. Saya su sini contohnya, ini kan sekarang dia berada di siswa 2 ya, berarti kita berada di home directory-nya dia siswa 2. Oke. Coba ya, saya mau melihat siswa 1 punya home directory-nya atau user yang awal yang kita install pertama kali, user yang kita bikin.
Coba saya cd keluar ls. Oke, lihat ya, ini semua sesuai yang pernah saya bikin. Oke, ada umum, siswa pertama, 2, dan seterusnya. Contohnya saya masuk di usernya, berarti cd user. Nggak bisa, permission denied. Bisa masuk. Saya coba lagi masuknya, cd siswa 1, sama. Kalau saya misalnya saya cd siswa 2, masuk, karena memang kan saya pakai usernya siswa 2 ini gitu. Jadi user reguler ini dia tidak bisa masuk di home directory dari user-user yang lainnya, tidak bisa masuk, tidak bisa berpindah, dibilang permission denied. Ya, itulah kelebihannya sebenarnya, kelebihannya Linux dibandingkan Windows gitu. Jadi masing-masing user punya hak aksesnya gitu. Coba sekarang saya masuk di super usernya. Oke, saya berada sekarang di root super user ya. Saya ls, coba keluar ls. Lihat, ini semua user home directory dari user yang kita buat. Saya coba masuk di siswa 3, siswa 1, masuk, berhasil masuk. Oke, saya keluar lagi, coba saya masuk lagi di user, cd user, berhasil masuk. Itu dibilang ya pakar Linux yang pernah saya dengar, dia bilang begini, super user jangan pernah dipakai untuk menginstal aplikasi-aplikasi lain. Usahakan super user jangan pernah dipakai, pakai user reguler yang pertama kali kita bikinkan user untuk kita install. Itu kenapa? Karena berbahaya sekali ini. Lihat, dia bisa masuk di semua home directory-nya user yang masuk tanpa ada yang bisa batasi. Lihat, saya exit gitu. Jadi user reguler, kalau kita mau menginstal aplikasi, kita mau connect internet, pakai aja user reguler supaya amannya. Yang pakai dia super user, karena kalau pakai super user semua bisa dimasuki, semua bisa diakses gitu, bisa diubah, ada punya hak permissionnya dan sebagainya gitu. Itu yang bikin bedakan dengan Windows. Kalau Windows dia tidak sama seperti Linux, itu punya perlakuannya gitu. Home directory-nya di user lain tetap kita bisa masuki gitu. Kita pakai user yang regulernya tetap kita bisa masuki gitu. Oke, sekian dari saya mengenai pengenalan user di Linux. Kalau ada kesalahan itu salah dari saya, mungkin saya belum terlalu mahir, saya belum terlalu pakar mengenai Linux. Oke, sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.